Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rusmining MPD. Riwayat pendidikan saya S1 dan S2 Pendidikan Matematika Universitas Negeri Semarang. Sejak tahun 2015, saya mengajar di Prodi Pendidikan Matematika Universitas Ahmad Dahlan. Salah satu mata kuliah yang saya ampu adalah aljabar linier. Mata kuliah ini sangat linier dengan kualifikasi pendidikan formal yang pernah saya dapatkan, di mana mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa pendidikan matematika. Mata kuliah aljabar linier merupakan mata kuliah wajib yang harus dikuasai mahasiswa sebagai landasan dalam memahami mata kuliah rumpun aljabar selanjutnya, yaitu analisis vektor. Mata kuliah ini memuat dua materi pokok penting, yaitu vektor dan ruang vektor, di mana membekali mahasiswa dengan konsep teoritis dan aplikasinya. Dalam proses perkuliahan, menggunakan metode tanya-jawab, latihan soal, dan penugasan. Pada kesempatan ini, saya akan membawakan materi operasi pada vektor dengan metode tanya-jawab, latihan soal, dan penugasan. Selamat menyaksikan. Itulah sebagian proses perkuliahan yang saya lakukan di dalam kelas. Terima kasih sudah menonton video pembelajaran saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik ya. Baik, hari ini kita akan belajar tentang vektor ya. Pada minggu yang lalu kita sudah awali tentang definisi dari vektor. Masih ingat ya? Semuanya ya? Oke, siapa yang masih ingat apa definisi vektor? Saya mencoba menjawab. Silakan Mbak ya. Vektor adalah ruas garis berarah, bisa di ruang 2 atau ruang 3. Oke, benar sekali ya jawaban dari Mbak Felanda ya, bahwa vektor itu adalah ruas garis berarah ya, bisa dia di ruang 2 atau di R3 gitu ya. Oke, selanjutnya pada pertemuan kali ini ya akan kita lanjutkan tentang operasi pada vektor begitu ya. Operasi pada vektor ya. Ini saya tulis dulu ya, operasi pada vektor ya. Di operasi pada vektor kali ini tujuannya nanti adalah kalian bisa melakukan operasi pada vektor dengan benar gitu ya. Jadi nanti kalian diharapkan punya kemampuan melakukan operasi vektor dengan benar. Nah, pada operasi vektor ini nanti ada 3 hal yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah operasi penjumlahan ya. Operasi penjumlahan. Operasi penjumlahan. Misalkan dipunyai gitu ya. Misalkan dipunyai vektor V ya, di mana komponennya adalah V1, V2 ya. Dan saya juga punya vektor V, komponennya adalah V1, V2 ya. Maka V plus V ya, vektor V ditambah vektor V itu didefinisikan ya sebagai penjumlahan dari komponen-komponen ini ya. Jadi kalau V1 komponennya adalah V1, V2, vektor V adalah komponennya V1, V2, maka penjumlahan dari vektor V ditambah vektor V adalah V1 ditambah V1, V2 ditambah V2. Ini kalau kita kasih secara aljabar begitu ya. Sampai di sini ada pertanyaan? Belum ada ya, sudah jelas ya. Oke, kalau sudah, saya akan memberikan sebuah latihan soal ya untuk mengukur apakah kalian sudah paham tentang operasi penjumlahan ini gitu ya. Ada 3 soal. Siapa yang ingin mencoba mengerjakan ke depan? Oke, silakan Mbak. Nomor 1. Nomor 2. Nomor 2. Mas Aji. Nomor 2. Nomor 3.
Saya Bu. Oke, silakan Mbak. Ya, nomor 3. Nulisnya di sini ya, dicukupkan ya. Langsung saja. V plus B begitu ya. Ya. Oke, baik kita cek ya pekerjaan dari 3 teman kalian tadi sudah mencoba mengerjakan soal nomor 1, 2, dan 3. Yang soal nomor 1 ya, dipunyai vektor V, komponennya adalah 2, 1, 0. Vektor B min 1, 5, 3, maka berapa nilai dari V plus B gitu ya. Kita cek apakah sudah benar nomor 1? Sudah benar ya. Apakah ada yang beda? Tidak ya, semuanya sama ya. Ini benar ya. Berarti hasilnya V ditambah W sama dengan 1, 6, 3. Benar ya? Oke, nomor 2. Vektor V 3, 1, 0, kemudian vektor W 5, 7, min 1 ya. Maka nilai dari V ditambah W sama dengan berapa itu hasilnya? 8, min 1. Ada yang berbeda jawabannya? Tidak ada, semuanya benar ya, sama ya. Oke, nomor 2 tidak ada masalah. Nomor 3. Ya, nomor 3 ini kita punya 3 vektor ya. Ada vektor V, W, dan Z ya. Vektor V ditambah W ditambah Z gitu ya. Hasilnya adalah berapa itu? 7, 1, 4. Benar? Ada yang berbeda tidak? Tidak ada. Baik, sampai di sini ada pertanyaan untuk operasi penjumlahan pada vektor? Belum ada ya? Semuanya sudah oke? Oke, sekarang lanjut ke operasi yang kedua ya. Oke, sekarang kita lanjut operasi yang kedua adalah operasi pengurangan ya. Operasi pengurangan pada vektor ya, pengurangan vektor. Pengurangan pada vektor ini hampir sama dengan penjumlahan tadi ya. Karena pengurangan itu adalah ya, hakikatnya adalah lawan dari vektor. Kalau ada 2 vektor, satu vektor misalkan gini ya, vektor U, kemudian vektor V ya. Maka ketika vektor U dimin vektor V dikurangkan ya, itu adalah kita bisa menjumlahkan vektor U dengan lawannya, lawan dari vektor V begitu ya. Lawan itu artinya apa? Berarti dia arahnya berlawanan dengan vektor V ya. Kalau di sini vektor V-nya ke arah kanan ya, berarti nanti kalau ditambahkan min V berarti vektor U ini ditambahkan dengan vektor V tetapi arahnya ke kiri gitu ya. Oke, untuk penjelasan secara aljabarnya ya, misal ya dipunyai vektor U ya, komponennya adalah U1, U2 begitu ya. Kemudian vektor V komponennya adalah V1, V2 ya. Maka vektor U dikurangi vektor V didefinisikan sebagai apa ini? U1 min V1, U2 min V2. Nah ya, ini ya. Jadi caranya sama kayak yang penjumlahan tadi, bedanya ketika di pengurangan kita mengurangkan masing-masing komponen dari vektor U dan V. Gitu ya. Oke, sekarang untuk kalian soalnya saya masih tetap pakai soal ini ya. Tetapi operasinya saya ubah menjadi operasi pengurangan, gitu ya. Boleh ya? Oke, sekarang dikurangkan ya. Kalau tadi vektor V plus B, sekarang vektor V min vektor B, gitu ya. Yang ketiga juga berarti vektor V dikurangi vektor B dikurangi vektor C. Oke, sekarang ketiga soal ini, siapa yang ingin mencoba ke depan? Untuk pengurangan yang pertama, enggak? Nomor 1 ya? Nomor 2? Oke, nomor 3? Oke, silakan. Oke, kita cek ya. Untuk soal nomor 1 ya. Soal nomor 1, V dikurangi B ya,
vektor V dikurangi vektor W, di mana komponen vektor V adalah 210 ya, dikurangi vektor W min 153. Hasilnya berapa di situ? 3 min 4 min 3. Ada jawaban yang berbeda dari yang di depan? Semuanya sama? Sama. Oke, semuanya sama ya, berarti benar ya. Hasilnya adalah 3 min 4 min 3. Ya, nomor 1 tidak ada masalah ya? Oke, tidak ada masalah. Sekarang nomor 2. Nomor 2, vektor V 310 ya, dikurangi vektor W 57 min 1 ya. Berapa ini hasilnya? 3 dikurangi 5 min 2, 1 dikurangi 7 min 6, 0 dikurangi min 1, berarti 1. Benar ya jawabannya ya? Benar. Oke, tidak ada masalah di sini? Tidak ada ya. Oke, sekarang nomor 3. Nomor 3, V dikurangi W dikurangi Z ya. V-nya adalah min 102, W-nya 312, Z-nya 500. Kita kurangkan, caranya sama seperti soal nomor 1 dan 2 ya. Bedanya ini ada 3 vektor sama tapi caranya ya. Jadi hasilnya berapa itu? Min 1 dikurangi 3 dikurangi 5. Berapa hasilnya? Min 9 ya. Kemudian berapa? 0 dikurangi 1 dikurangi 0. Berapa? Min 1 ya. Terus yang terakhir 2 dikurangi 2 dikurangi 0. Berapa hasilnya? 0. Hasil akhirnya adalah min 9 min 1 0. Ada jawaban yang berbeda? Tidak ada ya, semuanya sama. Benar ya semuanya ya? Sampai di sini ada pertanyaan tidak? Tidak. Untuk operasi pengurangan? Tidak ada ya? Kalau tidak ada, kita lanjutkan operasi yang ketiga ya. Operasi yang ketiga adalah operasi perkalian vektor dengan skalar ya. Skalar adalah bilangan real ya, bilangan real. Bilangan real itu memuat apa saja? Ada bilangan bulat, pecahan, positif, negatif, itu masuk ke real, bilangan real. Oke. Misalkan saya punya skalar K gitu ya. Cara menulis skalar itu adalah dengan huruf kecil, biasanya kalau di buku huruf kecil ya. Huruf kecil K dikalikan gitu ya. Skalar K dikalikan dengan vektor V gitu ya. Dan dipunyai gitu ya, saya punya vektor V itu komponennya adalah V1, V2 ya. Maka perkalian skalar K dengan vektor V ya, itu didefinisikan sebagai apa di sini? Berarti sama dengan K kali V1, V2. Ini ya. K sama dengan di sini langsung ya. K V1, V2. Ini kalau di ruang 2 di R2. Kalau di R3 juga sama saja ya. Jadi kalau R3 berarti V-nya itu komponennya adalah V1, V2, V3. Kalau dikalikan dengan skala K, maka hasilnya adalah K V1, K V2, K V3. Gitu ya. Sampai di sini jelas ya? Jelas. Operasi perkalian vektor dengan skalar itu nanti bisa menghasilkan dua kemungkinan ya. Jadi vektor itu nanti bisa bertambah panjang, gitu ya, atau pendek ya. Kalau skalar K-nya itu adalah sebuah bilangan bulat positif, ya, berarti vektornya itu nanti hasilnya diperpanjang. Berapa kalinya ya? Sebanyak K kalinya. Kalau K-nya 2 berarti nanti panjang vektornya menjadi 2 kali vektor awal ya. Tetapi kalau K-nya nanti adalah bilangan pecahan ya, berarti nanti vektornya diperkecil ya, diperkecil ya. Kalau pecahannya positif ya berarti nanti menjadi kecil dan arahnya sama dengan vektor awal gitu ya.
Tetapi kalau K-nya nanti negatif, berarti nanti vektor yang akan dibentuk adalah vektor yang arahnya berlawanan dengan vektor awal karena negatif K-nya. Gitu ya. Jadi kalau K-nya positif, berarti nanti vektornya diperpanjang. Sepanjang, ya K-nya tadi berapa kalinya. Kalau K-nya pecahan, gitu, berarti nanti diperpendek dari vektor awal. Tanda positif negatif dari K itu nanti menunjukkan arah vektornya saja. Ya. Kalau positif berarti ya searah dengan vektor awal. Kalau negatif berarti dia berlawanan dengan vektor awal. Gitu ya. Oke, sebagai latihan saja ya. Sebagai latihan saya berikan 3 soal ya, 3 soal untuk operasi perkalian vektor dengan skala. Oke, dari 3 soal ini siapa yang ingin mencoba mengerjakan ke depan? Silakan, Mbak Putri. Nomor 2? Oke, silakan Mbak. Nomor 2 ya. Nomor 3 terakhir. Oh ya, silakan Mbak. Mas Haji mau maju lagi, nanti Mas ya. Nomor 1, kita lihat K-nya 2, V-nya adalah 31 ya, 3,1. Maka tentukan V-nya. Nomor 1, ada jawaban yang berbeda? Sudah benar belum ini nomor 1? Belum. Belumnya apa Mbak Dwi? Kurang nada kurungnya. Kurang nada kurung ya. Karena apa? Ketika skalar dikalikan dengan vektor, hasilnya adalah vektor. Ya, maka di sini harus dikurung gitu. Ya. Jadi kurang kurung ya, tapi hasilnya komponennya sama ya, 6,2. Oke, terima kasih Mbak Dwi ya sudah meluruskan tadi ya. Jadi nomor 1 jangan lupa tanda kurungnya karena ini vektor ya. Kemudian nomor 2, K-nya adalah min 3 ya, U-nya 210. Kita cek apakah hasilnya benar. Min 3 dikalikan 210. Berapa hasilnya di sini? Min 6, min 3, 0. Ada jawaban yang berbeda? Tidak ya, semuanya sama berarti benar ya? Tidak ada masalah? Tidak ya, oke. Yang terakhir nomor 3 sekarang, K-nya adalah setengah, kemudian K-nya adalah min 602. Hasilnya berapa di sini? Min 3, 0, 1. Oke, benar ya? Benar. Sampai di sini ada pertanyaan? Tidak ada? Tidak. Oke, saya rasa cukup ya. Tadi kita sudah membahas ya tentang operasi pada vektor ya. Tidak ada masalah? Tidak ya. Baik, selanjutnya kalau tidak ada masalah untuk minggu depan ya, sebagai PR di rumah ya, tolong kalian kerjakan latihan 3.1 di buku kalian ya, buku Ward Anton ya. Latihan 3.1 halaman 98 99 ya. Kerjakan soal nomor 1, 2 dan 3 ya. Di sana tentang operasi vektor sebagai bahan belajar lebih lanjut di rumah ya. Gitu ya. Minggu depan kita bahas PR-nya sebelum kita masuk ke materi selanjutnya. Oke. Sebelum saya tutup pertemuan hari ini, kita simpulkan dulu ya dari apa yang sudah kita pelajari tadi. Kira-kira siapa yang berani membuat simpulan ya dari apa yang sudah kita pelajari hari ini? Oke, silakan Mbak Putri. Mohon izin menjawab Ibu. Ya, silakan. Untuk kesimpulan pada pagi hari ini, kita telah belajar operasi pada vektor, di mana pada operasi pada vektor itu terdapat 3 operasi. Yang pertama, operasi penjumlahan pada vektor. Yang kedua, operasi pengurangan pada vektor. Yang ketiga, operasi perkalian vektor dengan skalar. Nah, untuk operasi penjumlahan pada vektor itu dengan cara menjumlahkan komponen-komponen yang ada pada vektor. Untuk pengurangan pada vektor yaitu mengurangkan komponen-komponen yang ada pada vektor, dan yang terakhir untuk operasi perkalian vektor dengan skalar yaitu mengalihkan skalar dan komponen-komponen yang ada pada vektor. Oke, tepat sekali ya. Jadi simpulan yang sudah dibuat oleh Mbak Putri ini sudah benar saya rasa ya. Jadi tadi memang kita sudah belajar 3 operasi ya, yang kita kenal, yaitu operasi penjumlahan, operasi pengurangan dan operasi perkalian vektor
dengan salah. Dan untuk masing-masing operasi ya kalau berjumlah berarti kita tinggal menjumlahkan ya masing-masing komponen dari vektor, misalkan vektor U dan V yang dijumlahkan masing-masing komponennya. Kemudian kalau operasi pengurangan nanti tinggal kita mengurangkan saja ya masing-masing komponen dari vektor itu. Dan yang terakhir adalah operasi perkalian vektor dengan skala. Jadi kita mengalikan skalanya, skala yang akan dikalikan dengan vektor itu dengan masing-masing komponen dari vektor itu. Gitu ya teman-teman ya. Sampai di sini sudah cukup? Jelas? Tidak ada pertanyaan? Tidak ada. Kalau tidak ada pertanyaan berarti saya cukupkan pertemuan hari ini ya. Kita ketemu lagi minggu depan. Nanti kita bahas PR dan materi selanjutnya tentang norma vektor ya atau panjang vektor. Kalau kalian baca dulu di rumah sebagai bahan belajarnya ya, sehingga minggu depan kita tinggal belajar lebih lanjut ya tentang norma vektor itu. Baik, kalau tidak ada pertanyaan untuk pertemuan hari ini saya cukupkan. Terima kasih ya. Kita tutup ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.